Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati. Kita harus belajar dari sejarah. Sejarah Indonesia di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa akan datang. Seperti kita ketahui, pada zaman negara Republik Indonesia di masa lampau, yaitu terdiri dengan kerajaan-kerajaan. Misalnya Kerajaan Kutamarak di Banda, Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, Kerajaan Pusunda, Kerajaan Erlangga, Kerajaan Kendiri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Bali. Rekan yang saya hormati, inilah kerajaan-kerajaan di masa dulu. Kemudian kerajaan-kerajaan ini digoyah oleh zaman penjajahan, yaitu Belanda. Maka mereka tidak dapat bersatu. Mereka hancur oleh karena jajahan. Maka timbullah tokoh kita, Bapak Soekarno. Bapak Soekarno akan memperjuangkan kerajaan-kerajaan ini yang masa dulu yang dikuasai oleh kita punya raja-raja untuk membentuk satu wilayah, satu wawasan, yaitu wawasan Nusantara menjadi kerajaan-kerajaan ini disatukan kerajaan bernusantara. Sehingga dengan kemampuan dan kegigihanlah, dengan kemauan yang keras, maka Soekarno bisa memerdekakan negara Republik Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 1945. Yaitu kerajaan-kerajaan tadi sudah jadi Nusantara. Maka kita harus berwawasan Nusantara. Kita punya moto yang satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita berbeda pendapat, kita berbeda suku, kita berbeda wilayah, tapi kita tetap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Setelah merdeka, maka terjadi lagi pertempuran di mana-mana demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui, terjadi peristiwa bendera di Surabaya, peristiwa merah putih di Minahasa, Manado, Biak, dan pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area di Medan, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pertempuran di Kalangan Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran Tuputan Mangkarayana di Bali, pertempuran di Palembang, dan serangan umum 1 Maret 1949. Pada tahun 1950, Bapak Soekarno mengunjungi Banda ke Istana Banda Merah. Beliau datang dengan pesawat apung di laut atau di depan Istana Banda. Kemudian beliau turun melalui pelabuhan menuju Istana Banda. Di sana beliau bertemu dengan masyarakat. Selanjutnya beliau berangkat ke Dobo. Setelah mengunjungi Dobo, beliau lanjut ke Jakarta. Di Jakarta, perkembangan berlanjut pada tahun 1956. Beliau berangkat ke Amerika untuk menyampaikan pidato di Kongres in Washington 17 Mei 1956 dengan memperkenalkan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 45. Setelah itu perkembangan negara Republik Indonesia dilihat dari situasi yang sangat sederhana, ekonomi terbatas, kemampuan militer terbatas, maka Soekarno mempertahankan negara Republik Indonesia dengan gagah berani. Tapi terjadi juga permasalahan-permasalahan. Maka timbullah Super Semar. Setelah timbul Super Semar, dialihkan atau dipegang kekuasaan oleh Soeharto. Pada saat itu Soekarno belum puas untuk menjalankan negara Republik Indonesia ini karena cita-citanya belum tercapai, sehingga beliau akan menitipkan, beliau punya cita-cita ini kepada yang ditentukan, yaitu pada tanggal 11 Juli 1969. Saya sudah berpikir, sudah perhitungkan, maka beliau berdiri di depan kaca. Beliau langsung mengatakan, "Aku titipkan negara ini kepadamu." Kemudian setahun berikut meninggal dunia, kembali ke tempat semula. Bahasa titipan inilah yang akan menjadi satu bumerang kepada presiden-presiden yang menjalani pemerintahan. Karena beliau belum rela melepaskan negara ini kepada perebutan-perebutan. Punya titipan tersendiri kepada seseorang yang tidak dikenal oleh pejabat-pejabat pemerintahan pusat. Tapi yang jelas, titipan negara Republik Indonesia ini yaitu pada Indonesia bagian timur. Maka tidak heran siapapun jadi presiden akan terjadi kekacauan, terjadi kegelisian. Itu tercapai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hikmah dan maknanya tidak dapat berjalan dengan baik. Rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita simak dan kita mendengar, kita melihat, dan kita saksikan perkembangan yang ada. Untuk itu, kita akan persiapan untuk menjalankan amanat Presiden Republik Indonesia, yaitu amanat dan tanggung jawab untuk mensukseskan cita-cita Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, dengan tujuan yaitu mengantarkan rakyat Indonesia di dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan merasa kebahagiaan serta sejahtera. Selamat sentosa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin itu dulu saya sampaikan. Lain kesempatan saya akan lanjuti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.